Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Saputra, NIM 2101113. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian RLC. Yang pertama di sini ada abstrak. Praktikum rangkaian RLC bertujuan untuk menentukan nilai impedansi pada simulasi rangkaian RLC seri. Apabila kita memiliki sumber tegangan tetap dan kita hubungkan dengan suatu rangkaian yang terdiri dari suatu hambatan R induksi, L, dan suatu kapasitor C yang dihubungkan seri, maka akan menghasilkan rangkaian seri RLC. Yang nilai impedansinya dapat diketahui dengan Z sama dengan R kuadrat ditambah XL dikurang XC. Eksperimen rangkaian seri RLC ini bertujuan untuk menentukan nilai impedansi, menentukan nilai arus maksimum, dan menentukan nilai tegangan pada resistor, induktor, dan kapasitor pada simulasi rangkaian seri RLC. Sini ada kata kunci rangkaian RLC: resistor, induktor, kapasitor, impedansi, arus maksimum, dan tegangan. Di sini ada rangkaian RLC merupakan sebuah rangkaian listrik yang memanfaatkan arus listrik AC. Rangkaian RLC terdiri atas resistor, induktor, dan kapasitor. Dalam kehidupan sehari-hari, rangkaian RLC terdapat dalam televisi dan radio. Rangkaian RLC dapat disusun secara seri maupun secara paralel. Rangkaian ini dapat membentuk asistor harmonik dan akan beresonansi dalam cara yang sama sebagai rangkaian. Rangkaian RLC seri yang memakai arus AC, maka arus listrik akan memperoleh hambatan dari RL dan C. Hambatan tersebut biasa dinamakan dengan impedansi. Hambatan yang dihasilkan oleh resistor disebut resistansi. Hambatan yang dihasilkan oleh induktor disebut reaktansi induktif. Dan hambatan yang dihasilkan oleh kapasitor disebut reaktansi kapasitif. Ketiga besar hambatan tersebut ketika digabungkan dalam disebut impedansi atau hambatan total ketiga. Hambatan tersebut R, XL, dan XC mengalir arus yang sama sehingga diagram fasor harus diletakkan pada T sama dengan 0. Tegangan pada resistor berada pada fasa yang sama dengan arus. Tegangan pada reaktansi induktif mendahului arus sejauh 90 derajat dan tegangan pada reaktansi kapasitif tertinggi oleh arus sejauh 90 derajat. Di sini ada tujuan. Yang pertama, mempelajari sifat tegangan bolak-balik pada rangkaian seri, hambatan, kumparan, dan kapasitas. Yang kedua, menentukan nilai impedansi pada simulasi rangkaian RLC seri. Yang ketiga, menentukan nilai arus maksimum pada simulasi rangkaian RLC seri. Di sini ada permasalahan. Yang pertama, bagaimana menentukan nilai impedansi pada simulasi rangkaian RLC seri. Yang kedua, bagaimana menentukan sifat tegangan bolak-balik pada rangkaian seri, hambatan, kumparan, dan kapasitas. Nah, di sini pada rangkaian memuat resistor, induktor, dan kapasitor, baik yang dihubungkan seri maupun paralel. Perhatikan gambar rangkaian RLC seri berikut. Nah, ini contoh rangkaian. Ini contoh rangkaian seri. Untuk menghitung impedansi pada suatu rangkaian RLC seri digunakan persamaan. Di sini ada Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Dari rangkaian tersebut diperoleh nilai reaktansi induktif dan reaksi kapasitif dengan menggunakan persamaan. XL sama dengan WL, XC sama dengan 1 per WC, W sama dengan 2πf. Di sini ada flowchart. Yang pertama ada setar, kedua ada alih komponen rangkaian di sisi kiri, ketiga ada atur rangkaian, keempat ada atur nilai tegangan dan frekuensi sinyal, kelima
Atur nilai resistansi, induktansi, dan kapasitansi pada rangkaian. Di sini ada yang keenam, perhatikan nilai arus maksimum pada ampere meter, kemudian atur arus maksimum. Ketujuh, hitung nilai arus maksimum, tegangan induktor dan tegangan resistor. Kedelapan, bandingkan nilai perhitungan manual dan pengukuran pada PET. Nah, di sini ada alat. Di sini pertama menggunakan yang pertama PET simulasi, kedua resistor, ketiga kapasitor, keempat induktor, kelima baterai AC, keenam ampere meter. Nah, di sini kita dapatkan pengolahan data yang telah diberikan. Di sini pertama data 1, R sama dengan 10, I sama dengan 8, K sama dengan 0,10, F sama dengan 1,5. Dan ini ada data kedua, R8, I10, K sama dengan 0,10, F-nya 1,5. Vmax sama dengan 2 sampai 20. Nah, di sini ada 24, 68 sampai 20. Vmax 1 sama dengan Vmax 2. Nah, di sini kita telah membuat rangkaian di sini. Nah, di sini kita akan memberikan 3 contoh data. Nah, di sini kita memakai resistansinya 10, sedangkan induktansinya 8. Nah, di sini kita atur kapasitasnya 0,10. Nah, di sini kita pertama pakai voltage-nya yang 2, frekuensinya 1,5. Nah, di sini kita mencari angka yang tertinggi di sini. Nah, ini kita jeda aja. Kita cari yang tertinggi. Nah, kita dapat di sini yang data pertama yang voltage-nya 2, di sini kita dapat 0,03 tertinggi. Nah, kedua kita pakai data yang 4. Nah, di sini kita cari yang angka tertinggi lagi di sini. Nah, di sini yang voltage-nya 2 kita dapat 0,5 yang tertinggi. Sedangkan yang ketiga kita pakai 6. Kita lihat di sini karena di sini yang penentunya. Nah, di sini kita dapat 0,08 yang tertinggi. Nah, setelah itu kita masukkan aja di dalam tabel Imax-nya. Vmax-nya kan sudah diberikan tadi. Berarti di sini kita mencari Imax-nya. Nah, di sini tadi kita memakai yang Vmax-nya 2, 4, dan 6. Nah, kita dapat tadi yang Vmax-nya 2, kita mendapat Imax 0,03. Yang kita memakai 4, mendapatkan Imax-nya 0,05. Di sini yang Vmax-nya 6, kita Imax-nya mendapat 0,08. Nah, di sini kita sudah mendapatkan. Nah, di sini yang 2 ini, di sini Vmax ini dikali 2. Misalnya 2 dikali 2, 4. Nah, yang 2, 4, 6. Nah, kita mendapat Imax-nya itu yang 2 0,03, yang 4 0,05, sedangkan yang 6 kita mendapatkan 0,08. Nah, di sini ada X kuadrat. Ini di sini ada X dikali Y. Di sini misalnya kan 2 Imax-nya 0,03, di sini 2 dikali 0,03 kita dapat di sini. Nah, yang ini 4 dikali 0,05 kita dapat 0,2. Sedangkan yang 6 kali 0,08 mendapatkan 0,48. Yang X kuadrat ini dari sini 2 kali 2, 4, yang ini 6 kali 6, 36.
8 kali 8, 64. 10 kali 10, 100. Nah, ini setelah kita menghitung regressi linear data 1, kita lanjut ke grafik. Nah, ini kita memakai contoh data 1 ya. Tadi kan yang Vmax-nya di sini 2, di sini kan dapat 0,03. Nah, kalau yang 4 kita mendapatkan Imax yang di sini 0,05. Jadi di sininya 4, di sini kita pasin di sini 0,05. Kalau yang 6 kan di sini 5 sama 6. Di sini kita 6, di situ kita dapat Imax yang ini kita dapat 0,07. Nih, 0,07 di sini. Terakhir kesimpulan. Dari hasil praktikum yang dilakukan dapat diketahui bahwa dari rangkaian tersebut dapat diperoleh nilai reaktansi induktif dan reaktansi dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. XL sama dengan WL, WC sama dengan 1 per WC. W sama dengan 2pi F. Yang kedua, dari hasil analisis perhitungan serta pengukuran arus dan tegangan, komponen resistor dapat ditentukan satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm. Dapat diketahui hubungan antara Vmax dengan Lmax berbanding lurus, artinya semakin besar nilai Vmax maka nilai Vmax-nya juga akan semakin bertambah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.